Jadi kalau ngomongin bahasa gaul sebelum Qping atau Q-typing ada yang namanya bahasa prokem. Itu zaman papa mama saya, mungkin orang tua Anda juga. Kemudian ada bahasa alay yang mengisi tren bahasa gaul di masing-masing generasi. Gak ada yang melarang, makanya bahasa gaul dipersilahkan kok, asal jangan kebablasan ya. Karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia harus tetap menjadi yang utama sebagai identitas bangsa. Nah, kami bahas bersama Ibnu Wahyudi, dosen FIB UI. Selamat malam, Pak Ibnu. Selamat malam. Oke, Pak Ibnu, kemunculan istilah, kemudian gaya bahasa, gaya penulisan, slang, ini kan masing-masing generasi itu punya. Generasi Pak Ibnu, generasi saya, generasi Z sekarang. Nah, ini sah-sah aja atau bisa jadi salah kaprah? Saya kira sah-sah saja, karena setiap generasi itu memerlukan sarana komunikasi yang dapat mereka pahami dengan lebih baik, dengan lebih nyaman, lancar. Jadi setiap zaman itu akan muncul bahasa bergaya khas generasi zaman itu. Pada zaman saya kan tahun 70-an, 80-an, itu bahasa prokem sih, bahkan juga masuk ke dalam novel, misalnya Ali Topan Anak Jalanan, tahu dalam dialog. Oke. Oke, Pak Ibnu, kalau ngomongin soal gaya bahasa, kemudian gaya penulisan di media sosial, memang nggak ada aturan formal, nggak ada aturan baku ya. Tapi memang pada umumnya semua yang masuk di medsos, pengguna medsos itu kan kalau ngomong, kalau ngetik, kalau nulis itu kan pokoknya santai aja gitu, non formal lah, jarang yang pakai bahasa baku. Nah, bagaimana sebenarnya melihat media sosial ini berperan dalam kemunculan tren bahasa gaul ini? Ya, jadi kita harus pahami dengan baik bahwa bahasa sebagai media komunikasi itu dalam bentuk lisan atau lisan. Nah, ketika bahasa itu dipergunakan untuk komunikasi, dia harus mengikuti aras ya. Aras itu adalah penyesuaian bahasa dengan media. Kalau misalnya dia bahasa lisan, ya cenderung lebih non formal, bahasa tulis. Jadi persoalannya sekarang dengan perkembangan teknologi, ini apa saja yang dipakai untuk komunikasi ya, apakah itu namanya WhatsApp, apa itu namanya Telegram, apa itu namanya SMS, itu lalu presentasi di komunikasi lisan gitu, sehingga jangan nyaman dan formal itu terbawa ke dalam bentuk maupun Telegram, dan bahkan ketika email elektronik awal-awal muncul itu ada istilah-istilah yang khas email gitu, SMS ya, misalnya FYI gitu ya, misalnya TWB gitu ya, itu pada awalnya sebagai sarana komunikasi cepat, orang langsung paham gitu loh. Diperlukan pemahaman arah baik apa maupun komunikan harus sama-sama paham. Jadi sebenarnya penting dan sebagainya itu yang perlu kita. Persoalannya adalah apakah semua komunikasi itu efektif gitu. Yang kadang-kadang muncul banyak SMS ya, cuman di WhatsApp itu yang keliru oleh penerima, hanya dikenal dengan baik. Oke, Pak Ibnu, kalau kita melihat penggunaan slang, kemudian istilah, modifikasi bahasa sekarang kan, hi guys, which is gitu ya, namanya bahasa anak jaksel gitu yang suka campur-campur bahasa, ya kan? Kalau tadi kan Pak Ibnu bilang, enggak kok itu sah aja, tapi apakah kita juga harus khawatir, kita harus concern gitu dengan pergeseran esensi pendidikan bahasa Indonesia sendiri? Ya, memang yang mengkhawatirkan, kalau ada yang perlu kita khawatirkan itu adalah meresapnya
bahasa non formal itu di dalam penulisan, bahkan sampai kepada penulisan ilmiah. Perlu dikhawatirkan, tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan kalau menurut, karena begini, jika siswa atau siswa SMA membuat laporan, mereka langsung dalam kesadaran bahwa mereka sudah tulis yang ragam formal, yang laras, yang harus mengikuti penulisan ilmiah. Iya. Saya mencatat ketimbang masuk dalam karya ilmiah, karena ketimbang. Dianggap itu sudah cukup formal gitu. Ini peran guru atau peran dosen yang awasi, tetapi kata-kata yang singkat, OMG segala macam, hanya nggak masuk gitu di dalam karya ilmiah, atau misalnya aku jadi atu gitu ya, atu gitu. Emoji juga saya kira akan dengan oleh siswa atau pelajar masuk dalam karya ilmiah yang mereka pasti bisa mengendalikan diri. Jadi macam diri ada pelajar menulis ilmiah. Meskipun betul Mbak Tiffany, ada itu resapan-resapan kecil-kecil itu ada. Dan kalau dosen atau menganggap itu hal yang biasa, nah ini baru menjadi masalah. Itu baru jadi masalah ya. Oke. Jadi masalah. Jadi peran dosen sama guru saya kira di sini penting, walaupun terlalu serius dalam arti salahnya sangat. Kesalahan itu biasanya pada penyusunan kalimat yang efektif atau tidak, bukan pada Itulah yang menjadi tugas Pak Ibnu dan juga rekan-rekan ya, untuk bisa mengawasi, artinya jangan sampai kebablasan, boleh pakai bahasa gaul, asal jangan sampai amburadul. Terima kasih Pak Ibnu Wahyudi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini, menarik sekali pembahasannya. Selamat malam, salam sehat selalu.